Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuki acara, izinkan saya sebagai pembawa acara akan memaparkan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari dosen pembimbing, yang ketiga adalah pemaparan materi mengenai website SDG Care, yang keempat ada demonstrasi pengguna website SDG Care, yang kelima ada uji coba website oleh peserta dan testimoni, yang terakhir ada penutup. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, kami kepada Bu Endang Sulistiani SKMKOM selaku dosen pembimbing kegiatan teknologi masyarakat di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta sosialisasi serta rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman dari Mitra Ground Center yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita bisa diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi sistem website SD Care sebagai media screening awal kekuatan dan kesulitan anak atau remaja. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari dosen pembimbing kegiatan teknologi masyarakat kepada Ibu Endang Sulistiani, kami persilahkan. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa peserta mata kuliah Teknologi dan Masyarakat yang pada kesempatan hari ini menjadi panitia sekaligus sebagai pemateri. Tidak lupa terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu peserta kegiatan. Di sini hadir dari tim Raisa Growth Center, ada Mbak Fia dan tim, terima kasih sudah berkenan hadir dan sekaligus juga menjadi mitra. Tidak lupa kepada Bapak Ibu orang tua yang juga kebetulan hari ini juga bisa hadir. Kemudian ada rekan-rekan dari calon guru, ada PAUD yang juga semoga sudah berkesempatan juga hadir begitu. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin pada malam hari ini insya Allah semoga menjadi weekend yang produktif ya. Kita malam mingguannya dengan sosialisasi gitu. Prodi S1 Sistem Informasi Unusa bersama dengan teman-teman mata kuliah teknologi masyarakat ingin berbagi sedikit tentang media atau tools begitu website SDG Care sebagai media screening awal kekuatan dan juga anak ataupun remaja siswa begitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebagai bentuk implementasi dari secara teknisnya dari teman-teman SI, tapi juga di ranah bidang yang lain. Nah, kebetulan di hari ini lebih ke bidang psikologi. Lagi terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Semoga acara hari ini bisa berkah, bisa bermanfaat, dan juga nanti bisa menjadi langkah awal bagi kita semua ya, dari kita Prodi SI ataupun juga rekan-rekan dari tim Raisa Growth Center atau Bapak Ibu untuk kita nanti lanjut berkolaborasi. Itu saja Mas Wildan, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf nanti kalau dalam sesi ini mungkin ada kurang dan lebihnya gitu dari kami tim panitia dari Prodi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang atas sambutannya, atas sarannya, atas motivasinya yang telah disampaikan. Mungkin masih belum ada yang tahu ya apakah itu web SD Care itu. Di sini saya ada rekan saya yang bernama Mas Azam Reski Amala di sini akan menjelaskan lebih detailnya. Monggo Mas Azam, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azam, salah satu perwakilan dari UNSA atau uh, teknis ini. Saat ini saya akan mencoba mempresentasikan dan mendemokan bagaimana hasil dari website kami atau SDCare yang semoga bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oke, kita mulai dari latar belakang dulu. Bapak dan Ibu, cukup tekan mulai kuesioner. Ini. Ada 3 pilihan jenis pengisi. Yang pertama yaitu self untuk remaja usia 11 sampai 17. Ada parent atau orang tua maupun teacher. Saya coba untuk orang tua.
Kemudian setelah mengisi identitas, Bapak dan Ibu cukup lanjut ke kuesioner. Di sini ada beberapa pertanyaan yang wajib Bapak dan Ibu jawab sesuai dengan kondisi anak. Setelah semua selesai dijawab, Bapak dan Ibu klik tombol submit jawaban, klik kirim jawaban, hasil akan otomatis keluar. Perlu diketahui, eh, hasil ini hanya screening awal, eh, bukan diagnosis media psikologis. Jadi, Bapak dan Ibu perlu melakukan eh, konsultasi ke atau tenaga ahli. Begitu gitu. Jadi sifatnya adalah tools ini sebagai screening awal. Nah, ya, jadi nanti bahwa si skornya itu akan ada skor per masing-masing aspek. Tadi kan dijelaskan Mas Azam tuh ada 5 aspek. Ada emosional, conduct, hyperactivity, peer. Nah, keempat elemen itu nanti akan dijumlahkan. Nah, itu akan menjadi skor difficult atau tingkat kesulitan. Nah, tingkat kesulitannya sendiri itu skor maksimalnya adalah di 40. Nah, dari skor maksimal 40 itu ada pengkategorian. Boleh Mas Azam dibantu? Nah, dari pengisian tersebut, jika rank berada di range 0 sampai 3, hasilnya akan normal. Jika hasilnya lebih dari 3 atau 4, itu akan menuju ke borderline. Jika 5 sampai 10, akan menuju abnormal. Jika ditotalkan, nah ini total difficult score, ada masing-masing nih, parent, teacher, dan self, 0 sampai 13 normal, 14 sampai 16 ke borderline, 17 sampai 40 hasilnya abnormal. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi tadi kan opsinya ada Kalau tiga pengisi. Ya, tiga pengisi ya Mas Azam tadi. Bisa orang tua, bisa betul, perwakilan guru, ataupun siswanya sendiri. Tapi ada catatannya, umurnya harus berapa nih Mas Azam kalau yang siswanya diperbolehkan ngisi sendiri? Di usia 11 tahun. Jadi oh 11 tahun ke atas nanti perbolehkan, tapi kalau di bawah itu maka dibantu oleh orang tua untuk ataupun juga self guru. Ya. Nah, untuk scoringnya Bapak Ibu, jadi akan ada 2 nilai. Total difficult, yang itu berdasarkan 4 aspek tadi, dijumlahkan totalnya maksimal adalah 40, dengan range-nya, kalau pengisinya parent, teacher, ataupun self, itu beda, 0 sampai berapanya. Nah, itu nanti terkategorikan menjadi 3. Ada di normal, borderline, sama yang abnormal. Itu Bapak Ibu. untuk mengakses laporan. Nah, seperti ini ada yang itu ya. Untuk report Nah, ya misal nih Bapak Ibu tuh sebagai guru atau guru BK atau apa kan secara keseluruhan biasanya mau mayoritas gitu, misalkan ada 10 anak diisikan. Nah, untuk biar laporannya nanti nggak sendiri-sendiri mau barengan itu juga bisa nih di fitur yang di-download oleh Mas Azam. Tapi untuk sementara waktu yang di sistem yang sudah kami online kan fitur reportnya masih belum di-up. Nanti secara berkala kita up ya Mas Azam ya. betul Bu. Nanti kita Nah, ya, monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau uji coba langsung atau mungkin ada nah, pertanyaan? Boleh ya Mas Azam ya? Kita boleh Bu. diskusi sifatnya bukan pertanyaan. Nanti kalau Ya, tanyanya tentang psikologinya kita langsung lemparkan ke mitra kami yang ada di teman-teman psikolog gitu ya. Nah, ini contoh reportnya ya Mas Azam ya. betul. Untuk di setiap pertanyaan juga bisa dan juga nanti dapat record yang di setiap aspek begitu. Bapak Ibu sudah ada yang mencobakah? Sudah Ibu, kebetulan tadi waktu dijelaskan sempat saya coba Coba. gitu. Gimana gimana Mbak Via? Eh, Cukup simpel ya Bu, maksudnya eh, kayaknya kalau misal ada tes tentang yang harus membutuhkan screening ini sangat memudahkan kayak gitu, karena ya kembali lagi tinggal klik, kemudian nggak lama kita sudah isi semuanya langsung dapat
hasilnya kayak gitu. Oke, alhamdulillah. Kami monggo Bapak Ibu yang lain tadi mungkin sudah ada yang mencoba, mungkin Bapak Ibu yang orang tua atau calon guru. Izin Bu Endang, Ya. izin saya Andi dari Oh, Madiun Bu. nggih. Pripun Pak Nggih, Andi? saya selaku orang tua tadi nggih nyoba nggih Bu. Dan di hasil akhir kan tadi disampaikan di atas ada hasil normal, kemudian di bawah tadi juga disampaikan bla 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 normal gitu Bu. Nah, mungkin saya selaku orang tua niku yang belum tahu tadi arti normal, kemudian apa ya tadi hiperaktif atau apa itu tadi Bu. Mungkin di Oh iya. kesimpulan bukan Hmm. diulang untuk hasilnya gitu, tapi mungkin Oh ditambahi ini pengertiannya gitu nggih. baik baik baik. Ya Nggih, ya ya. siap. Itu Ya. saja sih Bu. Nggih, terima Matur kasih. suwun. Ya, terima kasih banyak Pak Andi untuk ini saran-sarannya ya. Iya, itu tadi yang memang kami harapkan kita dapat feedback dari orang tua maupun juga tim ahli ya Pak ya. Tadi kan memang benar, normal tuh apa artinya? Kondisi anak saya normal tuh apa gitu ya. Kemudian juga itu nanti bisa menjadi PR buat kita teman-teman, Mas Azam, Mas Wildan, yang itu juga kalau hyper kan masing-masing juga ada kategorinya ya sepertinya. Hyperaktif tuh harusnya kategorinya apa. Nah, ketika dia normal itu apa artinya? Kemudian kalau borderline apa? Itu nanti kita mungkin akan belajar banyak dengan teman-teman yang dari Raisa Growth Center ya, Mbak Via ya. Karena kami kalau dari SI enggak tahu itu ilmunya. Izin Ibu Ya, menambahin ya. boleh. Ya, ini Mbak Rahma Perkenalkan, ya. nama saya Rahma. Kebetulan saya mau lulus dari S1 PG PAUD dan sekarang alhamdulillah sudah mengajar. Nah, mungkin ini untuk orang tua yang awam atau guru yang masih baru seperti saya, ini sangat memudahkan sekali ya untuk webnya. Mungkin saran dari saya mungkin bisa ditambahkan komentarnya itu lebih kompleks karena kan orang tua mungkin membutuhkan ketika sudah mengisi web tersebut di akhir itu kan mungkin komentarnya bisa di apa lebih kompleks karena orang tua itu kan membutuhkan hasilnya itu dijelaskan apa sih normal itu, kemudian eh, lebih bagus lagi mungkin ada saran apa yang bisa dilakukan oleh orang tua atau guru. Itu sih Bu dari saya. Jadi ini menurut saya webnya sudah sangat membantu sekali karena diaksesnya juga gampang kan Bu. Untuk orang awam pun itu menurut saya sangat mudah dipahami. Oke, oke. Alhamdulillah kabar bahagia nih. Seneng nih Mbak yang develop. Nah kan ketawa-ketawa kan. Oke, terima kasih Terima kasih banyak Mbak. tadi Mbak sarannya. Ya bener. Berarti nanti emang kita perlu lanjut ya ngobrol sama teman-teman dari psikologi ya. Mas-mas semuanya. Oke, monggo. Baik, Bu. Ya, Mas Wildan. Harapan kami website SDG Care dapat menjadi salah satu media yang bermanfaat dalam membantu proses screening awal perkembangan psikologi anak secara lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan, kami atas panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Muhammad Wildan Kurulanam, selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Saya akhiri dan saya tutup. Tengkurannya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses wabarakatuh. selalu buat mas-masnya. Amin. Terima Terima kasih Terima kasih kasih. Mbak Mbak. Via. Terima kasih Izin Bapak Ibu meninggalkan. semuanya. Ye, terima kasih. Terima kasih.